warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen Siti Fatimah sebagai dosen pengampu mata kuliah. Di sini saya akan membuat sebuah video atau sebuah tugas dari Ibu Siti Fatimah, yaitu dengan membuat video tentang mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang judulnya, yaitu langsung saja, yaitu stabilitas harga, pengangguran dan siklus bisnis. Stabilitas harga dan inflasi. Dalam salah satu pilar utama kebijakan ekonomi makro adalah stabilitas harga yang bertujuan untuk menjaga tingkat harga umum perekonomian tetap stabil dan waktu ke waktu. Khususnya stabilitas harga berfokus pada pengendalian inflasi yang berarti menjaga kenaikan harga yang berlebihan. Kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk mengontrol permintaan dan pengeluaran ekonomi secara keseluruhan untuk menjaga stabilitas harga. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidakseimbangan ekonomi yang luar biasa seperti inflasi yang tinggi atau deflasi yang besar. Inflasi dapat dianggap sebagai jenis kenaikan harga umum yang berkelanjutan. Namun, kenaikan harga barang hanya dapat dianggap sebagai inflasi jika kenaikan tersebut menyakup sebagian besar barang dan layanan yang dijual di pasar. Selain itu, inflasi bukan hanya kenaikan harga, itu terkait erat dengan ketidaksesuaian antara program pengadaan barang seperti produksi, penetapan harga, dan penyetakan uang dengan tingkat pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pengadaan barang dapat memicu atau menyebabkan inflasi jika tidak sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Dan jenis-jenis inflasi itu terdiri dari yang terbagi menjadi 4 jenis. Di antaranya sebagai berikut, yaitu inflasi ringan, yaitu inflasi yang dimana laju kenaikan harga cenderung kurang dari 10% per tahun. Jenis inflasi ini sebenarnya dianggap baik untuk ekonomi karena mendorong produsen untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Yang kedua yaitu inflasi sedang, yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga sekitar 10% hingga 30% per tahun. Pada tingkat ini, kenaikan harga terjadi dengan cepat dan dalam skala yang cukup besar. Yang ketiga yaitu inflasi berat, yaitu inflasi di mana kenaikan harga berkisar antara 30% hingga 100% per tahun. Inflasi sangat berat merupakan inflasi yang dimana kenaikan harga melebihi 100% per tahun, ditandai dengan lonjakan harga yang drastis, bahkan hingga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada uang dan mata uang. Selain itu, inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan sebabnya menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berat, yaitu inflasi demand pull atau inflasi cost push. Sumber-sumber inflasi. Di sini terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan timbul inflasi. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar, yang kedua yaitu defisit anggaran belanja pemerintah, yang ketiga yaitu faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri. Ekspektasi inflasi. Inflasi merujuk pada harapan atau prediksi individu, perusahaan dan pasar tingkat inflasi di masa dan depan. Keputusan ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh perkiraan inflasi mereka. Yang pertama yaitu penentu perilaku ekonomi, yaitu perilaku ekonomi dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi. Keputusan para pelaku ekonomi seperti produsen, konsumen, dan investor dapat diubah secara bersamaan jika mereka memperkirakan menjaga kenaikan harga di masa depan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan permintaan saat ini. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter, ekspektasi inflasi juga merupakan faktor penting dalam menentukan kebijakan suku bunga. Bank sentral sering mempertimbangkan harapan inflasi jika ekspektasi inflasi tinggi.
Bank sentral mungkin cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang berpasifasi. Yang kedua yaitu investasi dan perencanaan bisnis. Para pengusaha membuat keputusan investasi dan perencanaan bisnis mereka berdasarkan ekspektasi inflasi. Ekspektasi yang tinggi terhadap inflasi di masa depan dapat mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang mereka. Yang keempat yaitu ketidakpastian ekonomi. Ekspektasi inflasi yang tidak stabil atau tidak terduga dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Ketidakpastian ini menyulitkan perencanaan jangka panjang dan menyebabkan fluktuasi pasar yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu permintaan uang, penawaran uang, dan keseimbangan moneter. Permintaan uang merujuk pada keinginan individu atau masyarakat untuk memegang uang tunai atau aset yang likuid. Teori permintaan uang menyangkut motif atau alasan dibalik pemegang uang. Ada beberapa motif dibalik permintaan uang, seperti untuk transaksi sehari-hari, berjaga-jaga, sirkulasi. Penawaran uang adalah jumlah yang tersedia di masyarakat, terdiri dari uang tunai yang beredar di tangan publik dan uang yang disimpan dalam bentuk giro di bank. Penawaran uang ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu seperti kebijakan moneter, tingkat dan suku bunga, dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank setara. Keseimbangan moneter terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Ini berarti bahwa masyarakat ingin memegang jumlah uang yang sama dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Ketika seimbangan terjadi, pasar moneter tidak mengalami kelebihan atau kekurangan uang tunai. Yang terakhir yaitu penanganan inflasi. Masalah inflasi dapat diatasi dengan pemberlakuan kebijakan, yaitu yang pertama itu kebijakan fiskal dengan jalan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga dan mengatasi kredit. Dan yang ketiga itu dasar segi penawaran dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, mengalahkan pertambahan produksi, dan mengalahkan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya itu memprediksi inflasi. Inflasi adalah upaya untuk menggunakan data dari faktor-faktor yang mempengaruhi untuk motivasi atau mengestimasi tingkat inflasi di masa mendatang. Ketika prediksi yang dilakukan tepat pada waktu, maka perekonomian akan berada dalam positif. Berarti jika pemerintah agregat tumbuh melebihi apa yang diharapkan, maka PDB real akan bergerak melebihi PDB potensial. Tingkat inflasi melebihi tingkat ekspektasinya. Perilaku perekonomian seperti ini terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan pemerintah. Namun jika perilaku perekonomian seperti terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan pemerintah. Baiklah, itulah tadi tentang penjelasan saya tentang stabilitas harga, pengangguran, dan siklus bisnis. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.